Seiring pergumulan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan di Selat Taiwan juga terus meningkat. Taiwan telah lama menjadi hotspot geopolitik. Oleh sebab itu, Pilpres Taiwan tanggal 13 Januari telah menarik perhatian dunia. Analis menyampaikan bahwa hasil pemilu ini mungkin memperkokoh kedaulatan Taiwan atau mengarah pada jalur yang lebih disukai Tiongkok. Di masa mendatang, kebijakan Presiden baru Taiwan juga dapat berdampak langsung pada hubungan Amerika-Tiongkok dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Tsai Ing-wen akan mengakhiri 2 kali masa jabatannya selama 8 tahun. Taiwan akan memulai pemilihan presiden dan wakil presiden ke-16. Kandidat dari ketiga partai telah menjadi kompetisi Tritunggal kali ini. Partai DPP mencalonkan wakil presiden William Lai saat ini. Terkait kebijakan lintas selat, ia menyampaikan akan melanjutkan visi Tsai Ing-wen. Namun di mata Beijing, Lai menempati urutan favorit terakhir dibandingkan dengan kedua lawannya. Ia telah dimasukkan dalam daftar hitam kemerdekaan Taiwan sehubungan dengan komentar kerasnya di masa lalu. 未来我当总统的话，我当然是根据中华民国的宪法，还有现有的法律在推动国政。 Kandidat Partai KMT adalah wali kota New Taipei saat ini, Hou Youyi. Ia juga akan melanjutkan tradisi kubu biru, menyatakan penerimaannya terhadap konsensus 1992 yang selaras dengan konstitusi ROC, dan menganjurkan dialog lintas selat, namun menentang proposal satu negara dua sistem oleh Beijing. 我们主张的9·2共识是在中华民国宪法，所有的共识都在这个宪法底下，所有的内阁制是大家有共识，修宪往前走的一条路。 Kandidat dari partai TPP adalah mantan wali kota Taipei, Ke Wen-je. Gaya bicara Ke Wen-je yang belak-belakan dan bahkan tajam telah menarik banyak pemilih pemuda dari kalangan netral dan dianggap sebagai kekuatan terbesar ketiga dalam pemilu kali ini. 两岸一家亲，我在2015年就提过，这只是对大陆方面表达一个善意，就这样。我说在这个善意上，大家可以继续交流。 Sejak pemilihan presiden langsung Taiwan tahun 1996, tidak ada partai politik yang mampu memegang kekuasaan untuk masa jabatan ketiga. Bisa tidaknya DPP menoreh kutukan ini juga menjadi fokus publik. Secara umum, pemilu kali ini tidak sebaik 4 tahun lalu. Strategis lintas selat tidak lagi efektif dalam pemilu karena pemilih sudah bosan mendengar teori pilih damai atau perang. 从媒体上面获得到资讯，就是所谓的共机绕台啊，然后什么两岸之间的 关系越来越交恶，但我们实际感受到的，其实感受不到了。 Seiring melambungnya inflasi dan lesunya perekonomian, rakyat lebih menantikan calon yang mengusulkan kebijakan yang dapat memecahkan masalah Taiwan saat ini, seperti inflasi, upah rendah, harga perumahan yang tinggi, dan masalah yang belum pernah terrealisasi oleh pemerintah sebelumnya, termasuk kebijakan terkait imigran baru. Namun, hal ini bukan berarti bahwa isu antar selat tidak lagi penting. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antar selat telah menjadi satu-satunya variabel yang sulit diterka dan dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan, terutama dengan adanya perubahan dalam hubungan Tiongkok-Amerika. Dilema warga untuk berdiri di pihak mana menjadi kian kentara. Oleh sebab itu, dalam 10 tahun terakhir, pemilihan kepala desa di Taiwan pun tidak luput menjadi bahan perdebatan antara pro-Amerika dan pro-Tiongkok. Di saat yang sama, baik Beijing maupun Washington menaruh perhatian besar terhadap pemilu kali ini karena hasilnya berdampak langsung pada hubungan segitiga antara Amerika, Tiongkok, dan Taiwan, serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik. 华府智库对台湾的关注是有增加，但是美国希望，台湾的下一任总统跟蔡英文一样，就是不会做什么极端，什么会引起中国攻打的事情。 Taiwan menjadi salah satu topik utama saat Presiden Joe Biden bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada bulan November. Presiden Xi Jinping meminta Amerika berhenti menjual senjata ke Taiwan dan mendukung prinsip satu Tiongkok dan unifikasi dengan Taiwan secara damai. Presiden Joe Biden menentang perubahan sepihak terhadap status quo di Selat Taiwan dan memperingatkan Beijing untuk tidak mengintervensi pemilu Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa kontradiksi kedua negara belum mereda. Namun, walau perekonomian global belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, Tiongkok dan Amerika akan tetap berhati-hati dan menahan diri terhadap masalah Taiwan untuk menghindari konflik pada tahap ini. Namun, seberapa lama situasi ini akan bertahan, hal ini sulit dipastikan. Oleh sebab itu, pemilu Taiwan ini dianggap sebagai ajang terpenting di Asia. Siapapun yang berkuasa pada masa jabatan berikutnya akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara Tiongkok dan Amerika serta stabilitas regional.